Bab 626, aku harap kamu akan memecahkan rekor. Penjaga lainnya tidak bisa menahan cibiran pada pertanyaan itu, dan pemuda berwajah panjang itu benar-benar tertawa dengan sarkastik. Kapten menggelengkan kepalanya. Sambil mendesah, dia menjelaskan, beberapa orang bisa diteliti jiwa. Tetapi begitu basis kultivasi kamu mencapai tingkat tertentu, dan jiwa kamu menyatu dengan tubuh kedagingan kamu, kamu dapat menggunakan segala macam metode untuk bertahan melawan pencarian jiwa. Pada saat itu, memaksa pencarian jiwa tidak akan menghasilkan hasil yang baik. Petik 2 titik titik. Mengangkat suaranya untuk menjangkau semua penjaga, dia berkata, kami bahkan tidak punya 2 hari lagi sekarang. Jika kami tidak segera mendapatkan jawabannya, maka pasukan 10 akan datang dan mengambil alih. Petik 2 titik titik. Kemudian dia kembali menatap Bai Xiaochun dan melanjutkan penjelasannya. Para tahanan di sini adalah orang-orang yang kuat dan penting. Kebanyakan dari mereka memiliki rahasia, dan banyak dari mereka kaya. Menurut aturan lembaga pemasyarakatan iblis, regu manapun yang dapat mengorek informasi darinya dapat memperoleh manfaat dari apa yang mereka pelajari. Perpecahan harus diberikan kepada atasan, tetapi sisanya dapat dibagi di antara pasukan. Petik 2 titik titik. Sekarang Bai Xiaochun memahami situasinya jauh lebih baik. Para penjaga beristirahat sejenak, dan kemudian melanjutkan menginterogasi iblis tua Zhou. Namun, ketika hari ketiga mendekat, mereka masih tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun darinya, dan akhirnya mencapai titik menyerah. Sambil tersenyum pahit, Kapten berkata, "Yah, kurasa itu tidak masalah. Harta karun iblis tua Zhou harus ditakdirkan untuk pergi ke salah satu regu lainnya." Petik 2 titik titik. Dengan itu, dia bersiap untuk memimpin Bai Xiaochun dan penjaga yang sedih pergi. Namun, ketika dia memberikan pandangan terakhir kepada iblis tua Zhou, pria itu tiba-tiba meludahkan sekumpulan darah yang keluar dari mulutnya dan kemudian mulai tertawa dengan gila-gilaan. Dari cara dia melihat penjaga pasukan 9, dia benar-benar sepertinya ingin memakannya. Orang-orang selalu berbicara tentang bagaimana lembaga pemasyarakatan iblis adalah tempat yang brutal. Mereka mengatakan tidak ada yang bisa tutup mulut di sini. Tapi sejauh ini semuanya mudah. Petik 2 titik titik. Kata-katanya membuat para penjaga bahkan lebih marah daripada sebelumnya, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Ayo pergi, kata kapten dengan gigi terkatup, berbalik untuk pergi. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun dengan ragu berkata, Kapten, dapatkah aku mencoba? Aku pikir aku mungkin bisa membuatnya bicara. Petik 2 titik titik. Sebenarnya, dia sudah gatal ingin melakukan tembakan sepanjang hari. Kamu, kata Zhao Feng sambil tertawa dingin. Dia berpendapat bahwa jika dia, Inkuisitor sekuat, tidak bisa membungkam mulut iblis Zhou yang terbuka, dan Inkuisitor dari 8 regu lainnya juga tidak bisa. Maka tidak mungkin pendatang baru ini bisa melakukannya. Jelas, dia merasa agak terlalu sombong untuk kebaikannya sendiri. Dia tidak melakukan apapun untuk menutupi rasa jijik dan cemoohannya, seolah-olah dia berusaha melampiaskan kekesalannya pada sikap keras kepala iblis Zhou pada Bai Xiaochun. Penjaga lainnya mengerutkan kening. Mereka semua tahu bahwa Bai Hao adalah pembunuh yang kejam, tetapi membunuh dan menyiksa adalah dua hal yang berbeda. Menginterogasi orang membutuhkan tingkat kendali yang sering kali tidak dimiliki oleh para pembudidaya biasa. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa yakin Bai Hao mengaku, mereka tidak akan dengan mudah dibujuk. Bahkan penyelidik, Zhao Feng tidak bisa mendapatkan informasi apapun dari iblis tua Zhou. Bai Hao ini, benar-benar melebih-lebihkan dirinya sendiri. Interogasi adalah seni, bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang sembarang. Petik 2 titik titik. Dia mungkin memiliki reputasi sebagai iblis, tetapi di penjara iblis, semua orang memiliki reputasi seperti itu. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan hal-hal yang bergumam penjaga. Lagi pula, dia tidak membual atau apapun. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri, setidaknya dia cukup percaya diri untuk mencoba. Kapten mengerutkan kening dalam pikiran. Menimbang bahwa Bai Xiaochun sekarang adalah anggota pasukan 9, membiarkannya mengalami sendiri betapa sulitnya interogasi mungkin akan menjadi hal yang baik. Baiklah, Bai Hao, jika kamu ingin mencobanya, jadilah tamuku. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun segera mengangkat dagunya ke atas, menggenggam kedua tangannya di belakang, dan berjalan ke sel Old Devil Zhou. Di belakangnya, para penjaga lainnya memandang dengan senyum penuh pengertian ketika mereka menunggunya gagal dalam upayanya. Bai Hao memiliki reputasi sebagai iblis, tapi dia tidak terlihat menakutkan bagiku.
Dia mungkin hanya memiliki mulut besar. Petik 2 titik titik. Seharusnya dia memiliki banyak kesabaran, tetapi tidak terlihat seperti itu bagiku. Zhao Feng tampak sangat mencemooh saat dia menyilangkan tangan dan memandang dengan mata dingin. Jika aku, Zhao Feng, tidak bisa membuat orang ini berbicara, lalu apa yang membuatnya berpikir dia bisa? Petik 2 titik titik. Ketika semua orang berdiri menunggunya gagal, Bai Xiaochun memandang ke sel pada iblis Zhou tua, yang menatapnya dengan gigi kekuningan dan mata rakus. Kulit yang adil, kata iblis tua Zhou, tampak sangat lembut. 3 hal favorit aku untuk dimakan adalah anak-anak, wanita elegan, dan pria cantik. Anak ini adalah contoh sempurna dari tipe ketiga. Dengan itu, dia mulai berkotek gila. Membuat aku berpikir tentang seorang penanam jiwa yang aku makan 10 tahun yang lalu. Tampak mirip dengan ini, sangat murni dan adil. Aku memakannya dan membunuhnya secara bersamaan. Rasa yang luar biasa cukup lezat. Iblis tua Zhou menjilat bibirnya dan menatap Bai Xiaochun dengan tatapan yang sangat jahat. Kata-katanya ditambah dengan ekspresinya membuatnya tampak sangat menyeramkan, dan menyebabkan ekspresi di wajah para penjaga berubah menjadi lebih suram. Saat tawa iblis tua Zhou terdengar, Bai Xiaochun tersentak. Dia tidak bisa membantu tetapi memvisualisasikan beberapa hal yang baru saja dikatakan pria itu, dan menyadari bahwa dia benar-benar kejam. Dia bahkan berhenti berjalan sejenak. Melihat bahwa Bai Xiaochun ragu-ragu, iblis tua Zhou terkekeh, dan kemudian melanjutkan dengan deskripsi yang lebih rinci. Aku makan kultivator jiwa kecil yang mewah itu satu gigitan sekaligus, dimulai dengan hidungnya. Setelah itu aku pergi ke matanya. Petik 2 titik titik. Pada titik ini, jantung Bai Xiaochun berdegup kencang di dadanya. Jelas, Zhou iblis tua ini adalah monster yang lengkap. Itu, ditambah dengan fakta bahwa interogasi benar-benar tidak cocok untuknya, membuatnya mulai berpikir untuk menyerah. Zhou iblis tua bisa tahu apa yang dia pikirkan, dan melemparkan dirinya ke lubang-lubang tengkorak yang membuat jendela, tempat dia mengeluarkan bunyi kuat di bawah. Meskipun tidak sekeras petir, ketika digabungkan dengan hal-hal yang baru saja dia katakan, itu cukup mengejutkan bahwa Bai Xiaochun melompat mundur ketakutan. Takut? Nak, ayo, biarkan aku merasakanmu. Iblis tua Zhou kemudian tertawa gila. Cleary, dia bersenang-senang bermain-main dengan pemuda yang adil dan murni ini. Pada titik ini, Bai Xiaochun marah. Lagi pula, dia berada di lingkaran besar panggung Gold Core, terkejut oleh orang tua ini adalah penghinaan yang nyata. Sambil melotot, dia berkata, baiklah, Pak Tua, kamu membawa ini ke atas dirimu sendiri. Terlihat sangat serius, dia menoleh ke Kapten dan berkata, Kapten, tolong buka pintu sel. Kapten ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya. Seketika, sebuah lubang muncul di tengkorak besar itu, dan sebelum iblis tua Zhou bisa melompat keluar, Bai Xiaochun ada di dalam. Dia segera melambaikan tangannya, menyebabkan asap hitam keluar, ditenagai oleh topengnya, yang langsung mengisi tengkorak dan membuat mustahil bagi siapapun untuk melihat apa yang terjadi. Para penjaga pasukan 9 agak terkejut, dan bergegas maju dengan hati-hati. Apa yang dia lakukan? Dia membuatnya supaya kita tidak bisa melihat. Zhao Feng tertawa dingin dan berkata, mencoba menarik yak cepat, iya. Di dalam sel, iblis tua Zhou terkejut menemukan Bai Xiaochun di sana di depannya. Namun, dia dengan cepat menjilat bibirnya dan tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi kuning. Air liur bahkan mulai mengalir di dagunya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan punya nyali untuk datang ke sini bersamaku, Nak. Pikirkan kamu aman karena basis kultivasi aku disegel. Mengingat betapa beraninya dirimu, jika kamu membiarkanku memakan salah satu lenganmu, aku akan memberimu petunjuk tentang harta karunku. Apa yang kamu katakan? Satu lengan untuk petunjuk. Atau hei, bagaimana kalau 4 anggota badan untuk 4 petunjuk? Dengan itu, iblis tua Zhou mulai tertawa gila. Terlepas dari kenyataan bahwa basis budidayanya disegel, ia masih benar-benar keras kepala, dan jelas tidak takut sama sekali dengan Bai Xiaochun. Lagi pula, dia tahu bahwa orang-orang ini tidak akan membunuhnya, hanya menyiksanya sedikit. Aku tidak peduli di mana harta karun kamu. Bai Xiaochun berkata dengan tatapan tajam. Mendengus, dia menamparkan tasnya untuk menghasilkan pil obat. Itu tidak lain adalah pil afrodisiak. Zhou iblis tua tampak agak terkejut. Tetapi kemudian dia melihat bahwa itu hanya pil obat, dan ekspresinya menjadi seperti cemoohan.
Pil penyiksaan. Sungguh lucu. Petik 2 titik titik. Kami akan melihat betapa lucunya kamu berpikir itu hanya sebentar, kata Bai Xiaochun dengan bangga. Melambaikan tangannya, dia mengirim pil afrodisiak terbang ke arah iblis Zhou tua, yang, karena dia tidak memiliki basis kultivasi saat ini, tidak mampu menghindar. Pil memasuki mulutnya, dan segera larut. Mengangkat dagunya ke atas, Bai Xiaochun melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan angkuh, baiklah Tuan Iblis. Di masa lalu, beberapa orang telah bertahan selama 2 jam ketika aku menyiksa mereka. Itulah batas pamungkas, tapi aku berharap kamu akan memecahkan rekor. Bab 627, dipromosikan menjadi penyelidik. Sisa anggota Regu 9 tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam sel tengkorak. Yang bisa mereka lihat hanyalah asap hitam pekat yang tidak bisa ditembus bahkan oleh akal ilahi. Apa yang dilakukan Bai Hao? Dia ada di sana sendirian bersama tahanan, disembunyikan oleh asap hitam. Jangan bilang mereka berdua bekerja sama untuk merencanakan melawan kita. Petik 2 titik titik. Sesuatu tampak aneh. Berbagai anggota pasukan semua berbisik bolak-balik, beberapa dari mereka dengan ekspresi jijik, yang lain dengan cemberut. Kapten mulai khawatir bahwa dia mungkin sedikit impulsif. Zhao Feng berdiri di sana dengan tangan bersedekap, tersenyum dingin ketika dia berkata, seperti yang aku katakan, orang ini. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, teriakan gila tiba-tiba muncul dari dalam asap hitam. Teriakan mengejutkan itu jelas berasal dari mulut iblis tua Zhou, dan terdengar seperti jeritan seseorang yang memiliki sesuatu yang terpendam di dalam diri mereka yang ingin mereka lepaskan. Tetapi tidak bisa. Apa yang terjadi? Semua orang sekarang benar-benar fokus pada sel, ekspresi mereka menunjukkan keingintahuan dan kecurigaan. Suara jeritan itu aneh, setelah menginterogasi iblis tua Zhou selama beberapa hari, mereka telah mendengarnya menjerit berkali-kali, tetapi tidak satu pun dari jeritan itu yang terdengar setenang ini. Sebelum penjaga pasukan 9 mana pun bisa melakukan lebih, jeritan itu semakin intensif sampai mereka menjadi lolongan yang tampaknya tak berujung. Apa yang baru saja kamu beri makan padaku? AGGH. Sialan. Sial. Biarkan aku keluar dari sini. Petik 2 titik titik. Sifat teriakan yang menakutkan menyebabkan rambut semua orang berdiri. Para penjaga pasukan 9 memandang dengan mata lebar. Sepanjang hari-hari terakhir interogasi, iblis tua Zhou tidak pernah bereaksi seperti ini, sekarang dia hampir tampak memohon belas kasihan. Apa yang dilakukan Bai Hao? Jantung kapten terguncang, dan untuk Zhao Feng, dia tidak bisa menjaga ekspresinya diam. Adapun para tahanan berjubah abu-abu terdekat lainnya, mereka melihat dengan sangat terkejut. Berteriak dan melolong tidak bertahan lama, tetapi karena dipenuhi dengan meningkatnya tingkat keputusasaan dan kengerian. Itu membuat semua orang merasa bahwa iblis tua Zhou menjadi sasaran jenis siksaan yang paling menusuk tulang yang mungkin terjadi. Tidak ada anggota Regu 9 yang pernah mendengar teriakan seperti ini sebelumnya. Itu dipenuhi dengan keputusasaan yang membesarkan rambut, tipe yang akan hadir pada orang yang ingin mati daripada hidup. Suaranya, seperti ada sesuatu yang ditekan di dalam dirinya yang ingin meledak, tetapi tidak bisa, dan sebaliknya, mendorongnya menjadi kegilaan total. Surga, bagaimana Bai Hao melakukan ini? Petik 2 titik titik. Metode interogasi apapun yang dia gunakan untuk membuat iblis Zhou berteriak seperti itu menunjukkan dia sudah berada di jalan menuju kesuksesan. Tidak ada yang mungkin bisa bertahan di bawah tekanan terpendam seperti itu. Petik 2 titik titik. Kapten mengalami kesulitan bernapas dengan tenang, dan semua penjaga lainnya benar-benar terpana. Zhao Feng terlihat gemetaran, sebagai inkuisitor, dia sangat sadar bahwa mampu mengisi seseorang dengan tekanan dan membuat mereka tidak dapat melepaskannya sangat sulit. Jangan bilang dia inkuisitor juga. Mustahil. Sinar menantang bisa dilihat di mata Zhao Feng, dalam benaknya, iblis tua Zhou adalah individu yang luar biasa yang kemungkinan bisa terus bertahan. Iblis tua Zhou melolong menjadi lebih tajam dan menjadi lebih dipenuhi dengan kegilaan. Tingkat kesakitan dalam suaranya menyebabkan semua tahanan di seluruh blok sel untuk melihat keheranan. Iblis tua Zhou sangat tangguh, tapi lihat dia sekarang. Siapa bocah itu yang masuk ke selnya barusan? Proses itu berlangsung sekitar 1 jam sebelum iblis tua Zhou akhirnya mulai memohon belas kasihan. Aku akan bicara, aku akan mengungkapkan semuanya. Aku akan memberitahu kamu di mana harta karun aku berada. Petik 2 titik titik. Diam, Lord Bai tidak ingin tahu tentang harta karun yang tersembunyi.
Petik 2 titik titik. Maafkan aku, Tuan Bai. Aku benar-benar minta maaf. Biarkan aku lolos. Para penjaga pasukan 9 hampir tidak percaya apa yang mereka dengar. Semua perhatian tertuju pada sel ketika mereka merenungkan apa yang disiksa iblis tua Zhou untuk membuatnya mulai memohon belas kasihan. Namun, kekejaman Bai Hao tampaknya tidak memiliki batas. Seolah-olah, dia menikmati dirinya sendiri, dan bahwa jawaban untuk pertanyaan awal tidak terlalu penting baginya. Semua orang dipenuhi dengan kedinginan sedingin es sementara iblis Zhou terus berteriak dan memohon belas kasihan untuk waktu yang dibutuhkan setengah dupa untuk membakar. Akhirnya, dia mulai lelah. Kemudian, asap berputar ketika Bai Xiaochun muncul, tangan tergenggam di belakang punggungnya, dagu menempel, ekspresi ketidakpedulian total pada wajahnya saat ia melangkah keluar ke tempat terbuka. Semua orang menatapnya, penjaga dan tahanan berjubah abu-abu sama. Bahkan para tahanan berbahaya di sel-sel terdekat sedang menatap. Dia tampak persis seperti sebelumnya, tanpa sedikit pun perubahan dalam ekspresi wajah. Namun, ketika semua orang melihat ke dalam sel, mereka mulai berteriak kaget dan khawatir. Surga, apakah itu? Apakah itu iblis tua Zhou? Apa yang dilakukan Bai Hao padanya? Iblis tua Zhou dulunya besar dan kekar, tapi sekarang dia tampak layu, seolah-olah dia telah terbakar abis dari dalam keluar. Kekuatan hidupnya dan bahkan jiwanya tampaknya sebagian besar hilang, dan nyala api kekuatan hidupnya nyaris tidak berkedip. Dia tampak layu ketika berjongkok di sana, gemetar, kulitnya dipenuhi bekas goresan yang begitu dalam sehingga tulang dan organ terlihat melalui beberapa di antaranya. Jelas, dia mencakar dirinya sendiri. Saat dia melihat keluar dari kandang di Bai Xiaochun, matanya bersinar dengan teror yang tak terlukiskan, seolah-olah Bai Xiaochun adalah hantu jahat yang bisa membuat ketakutan jauh ke dalam hati. Tidak ada yang pernah melihat Zhou iblis tua dengan ekspresi seperti itu di matanya. Seolah-olah Bai Xiaochun begitu menakutkan baginya sehingga dia adalah mimpi buruk yang selamanya dicap dalam pikiran pria itu. Semua pengamat dibiarkan terengah-engah. Perbedaan antara Zhou iblis lama dari sebelumnya, dan Zhou iblis lama dari ketika Bai Xiaochun keluar dari sel 1 jam kemudian, mengejutkan. Penjaga dan tahanan sekarang menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi serius dan bahkan terpesona. Di bawah tatapan penuh hormat dari semua orang yang hadir, Bai Xiaochun berjalan ke arah kapten dan kemudian melemparkan slip batu giok padanya. Pengakuannya, kata Bai Xiaochun, merasa sangat senang menjadi pusat perhatian begitu banyak. Sambil memegang erat-erat tangannya di belakang punggungnya, dan dengan tatapan mendalam di matanya, dia berjalan ke kejauhan. Kapten memandangi slip batu giok, tertegun. Lalu dia melihat kembali ke Bai Xiaochun berjalan pergi, dan sepertinya dia sedang melihat dewa. Zhao Feng bahkan tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Ketika dia bisa, dia bergegas ke sel untuk melihat iblis tua Zhou bergerak-gerak dan gemetaran di sudut. Dia tidak meninggalkan bekas apapun. Dia membuatnya berteriak tanpa henti dari tekanan yang terpendam. Tahanan siap untuk mengaku, tetapi dia tidak akan membiarkannya. Dia membuatnya merasa putus asa. Plus, dia tampaknya menyukai proses menimbulkan siksaan. Surga, tidak ada level yang lebih tinggi di antara inkuisitor. Bai jelas merupakan inkuisitor, tidak, tunggu, dia inkuisitor di antara inkuisitor. Dia seorang inkuisitor yang gelap. Zhao Feng memutar kepalanya untuk melihat Bai Xiaochun dari kejauhan, matanya menyala dengan semangat. Sebelumnya, dia telah memandang rendah Bai Xiaochun, tetapi sekarang, semuanya telah terbalik. Sebagai inkuisitor, dia tidak bisa tidak kagum pada teknik Bai Xiaochun, yang menyebabkan gairah menyala di dalam hatinya. Tunggu aku, Brother Bai. Serunya dengan bersemangat ketika dia bergegas untuk menyusul. Penjaga lainnya di pasukan 9 semuanya menatap Bai Xiaochun dengan ekspresi memuja. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah memaksa iblis tua Zhou akhirnya membuka mulutnya berarti bahwa pasukan 9 tidak hanya akan mendapatkan banyak wajah. Tetapi mereka juga akan bisa mendapatkan harta tersembunyi iblis tua Zhou. Hampir seketika, pendapat mereka tentang Bai Xiaochun berubah total. Kapten terengah-engah, dan matanya bersinar terang. Dia tahu persis apa artinya memiliki inkuisitor seperti ini di pasukan 9, dan dia cepat-cepat mengejar ketinggalan. Para tahanan berjubah abu-abu dan tahanan berbahaya di dalam sel menyaksikan para penjaga bergegas untuk berkerumun di sekitar Bai Xiaochun. Dan kemudian berbalik untuk melihat si iblis Zhou tua yang bergetar dan bergetar. Pada saat itu,
Mereka semua memutuskan bahwa ini adalah inkuisitor yang mereka tidak pernah sanggup memprovokasi. Dia adalah mimpi buruk. Bab 628, Memecah Lut. Saat Bai Xiaochun melangkah, kapten dan penjaga pasukan 9 bergegas di sampingnya, mata mereka bersinar dengan hormat dan kagum. Di dunia kultivasi, orang selalu menghormati yang kuat. Itu hampir seperti hukum alam. Namun, di lembaga pemasyarakatan iblis, ada hukum tambahan, dan itu untuk menghormati inkuisitor. Inkuisitor adalah representasi utama dari kekayaan dan status. Di masa lalu, Zhao Feng cukup populer sebagai inkuisitor pasukan 9, dan telah diperlakukan dengan sangat hormat oleh kapten. Inkuisitor dari semua regu diperlakukan sama. Tapi sekarang, semua orang bisa tahu bahwa Bai Xiaochun adalah inkuisitor yang luar biasa, bahkan Zhao Feng pun diyakinkan. Karena itu, wajar jika gairah semua orang terangsang. Saudara Bai sebenarnya adalah Master Top. Hahaha, maaf atas kesalahpahaman sebelumnya, Brother Bai. Tapi mari kita lupakan itu. Mulai sekarang, kita bersaudara. Petik 2 titik titik. Dengan kemampuan seperti inkuisitor, Brother Bai, kamu dapat melambung ke ketinggian tertinggi di penjara iblis. Permusuhan Zhao Feng sebelumnya sudah lama berlalu, digantikan oleh rasa kagum dan hormat. Pasukan 9 telah menyerang emas. Dengan Brother Bai, kita semua akan mendapatkan yang terbaik dari yang terbaik. Petik 2 titik titik. Sebelumnya, tidak mungkin Bai Xiaochun bisa membayangkan bahwa memanggil iblis tua Zhou untuk berbicara akan mengakibatkan semua orang tiba-tiba jatuh cinta padanya. Kesadaran bahwa dia benar-benar luar biasa menyebabkan dia mendesah dalam hatinya. Kemanapun dia pergi, dia akhirnya bersinar seperti harta karun, dan dia tidak bisa menghentikan fakta dari menyebabkan matanya berkilau cerah. Aku terlalu luar biasa, pikirnya. Bagaimana mungkin aku menjadi luar biasa ini? Bahkan aku tidak punya pilihan selain mengagumi diri aku sendiri. Meskipun dia menikmati kegembiraan dalam kesuksesannya, dia juga tipe orang yang tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan lancar. Bersihkan tenggorokannya, dia mulai tertawa dan mengobrol dengan para penjaga lainnya. Menamparkan dadanya dengan bangga, dia berkata, itu bukan apa-apa. Mulai sekarang, pasukan 9 kita akan menjadi satu keluarga besar. Kita semua bersaudara. Petik 2 titik titik. Pembicaraan seperti itu berlanjut ketika dia dan pasukan 9 keluar dari blok sel. Hari itu juga, Kapten mengirim beberapa penjaga keluar Giant Ghost City ke tempat yang diakui oleh iblis tua Zhou adalah lokasi harta karunnya yang tersembunyi. Benar saja, ada gua abadi yang disembunyikan oleh teknik magis, di dalamnya tersimpan tabungan hidup iblis tua Zhou, yang kemudian dibawa kembali ke lembaga pemasyarakatan iblis. Segera, pasukan 9 mengadakan pertemuan di markas Kapten, di mana mereka membagi semua harta iblis Zhou tua. Bai Xiaochun mendapat bagian terbesar dari semuanya. Pagoda penimbunan jiwa yang dipenuhi dengan jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan lebih dari 1000 bagian dari obat jiwa tingkat menengah. Bahkan Bai Xiaochun terengah-engah saat melihat semua harta karun itu. Zhou iblis tua ini benar-benar kaya, pikirnya. Pada saat itu, Kapten melambaikan lengan bajunya, mengirimkan kendi-kendi berisi minuman keras ke semua penjaga. Tertawa, sang kapten mengangkat kendi dan kemudian dengan keras menyatakan, ini semua berkat kerja keras Brother Bai Hao, semuanya. Ayo, mari kita minum untuknya. Petik 2 titik titik. Penjaga lainnya tertawa dan mengangkat kendi mereka ke Bai Xiaochun. Mereka semua mendapat manfaat besar sekarang, dan dari cara mata mereka bersinar ketika mereka memandangnya. Hampir seolah-olah mereka sedang melihat harta tak berujung yang pasti akan mereka dapatkan di hari-hari mendatang. Menjentikkan lengan bajunya, Bai Xiaochun mengangkat kendi. Saudaraku, aku baru di lembaga pemasyarakatan iblis, dan masih belum tahu semua aturan. Tolong, aku harap kamu bisa memaafkan aku atas kesalahan apapun yang mungkin aku buat. Ngomong-ngomong, beberapa rumor yang telah menyebar tentangku cukup menyakitkan, dan aku lebih suka tidak membahasnya. Bagaimanapun, kamu adalah keluarga aku sekarang, dan maju, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk memastikan kita semua memiliki kehidupan yang indah. Tolong, izinkan aku minum untuk kamu. Bai Xiaochun sangat terkesan dengan betapa indahnya kata-katanya saat ia minum panjang. Fakta bahwa dia tampak begitu murni dan adil,
dan bahkan agak rumit, tampak agak berbeda dengan kata-katanya yang berani. Namun, itu hanya memancing sorak-sorai dari penjaga lain, yang kemudian tertawa ketika mereka minum dalam-dalam dari kendi alkohol mereka. Bahkan ketika mereka menurunkan kendi mereka, adalah mungkin untuk melihat bahwa hubungan mereka telah meningkat pesat. Bai Xiaochun sekarang adalah salah satu dari mereka, dan mereka semua tertawa keras ketika mereka berbicara satu sama lain sebagai saudara. Bahkan sang kapten pun melakukannya. Menggenggam Bai Xiaochun dengan hangat di pundaknya, dia berkata, alasan kami memperlakukanmu dengan sangat ambivalen sebelumnya adalah karena rumor itu. Semua orang mengatakan kamu jahat, tanpa toleransi terhadap anak yang berbakti. Namun, rumor itu jelas salah, saudara Bai Hao, kamu hanya tipe orang kami. Lebih jauh, kamu jelas memiliki potensi besar sebagai inkuisitor. Datang ke penjara iblis jelas merupakan keputusan yang tepat. Siapa yang peduli dengan Bai Clan yang jelek? Mulai sekarang, jika Bai Clan berani menunjukkan wajah mereka di sini, kita saudara akan menunjukkan kepada mereka satu atau dua hal. Petik 2 titik titik. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Kemudian, Zhao Feng menggenggam kendi alkohol di tangannya dan membungkuk dalam-dalam, tulus. Bai Xiaochun sangat tersentuh. Bahkan, ia bahkan melepaskan pakaian luarnya dan menginjakkan kaki di atas salah satu kendi alkohol dalam pose heroik. Terima kasih, saudara-saudaraku, katanya keras. Mulai sekarang, kalian semua adalah bros besar aku. Zhao Feng mengangkat kendi alkoholnya dan berkata, Kakak Bai, aku memperlakukanmu dengan buruk sebelumnya. Biarkan aku minum untukmu. Dia minum dalam-dalam, dan sekali lagi membungkuk pada Bai Xiaochun. Tidak mungkin aku bisa memiliki wajah untuk terus melayani sebagai inkuisitor skuad 9. Saudara Bai, tolong, aku mohon kamu mengambil alih posisi. Petik 2 titik titik. Para penjaga lainnya menembak ke atas kaki mereka dan menyuarakan pemikiran yang sama. Itu benar, Brother Bai Hao. Mengapa kamu tidak menjadi inkuisitor pasukan 9? Petik 2 titik titik. Dengan potensimu, kamu pasti akan menjadi inkuisitor paling terkenal di penjara iblis. Bahkan kapten bergabung. Hati Bai Xiaochun berdenyut dengan kebahagiaan karena begitu populer. Setelah sedikit lebih lama berlalu, ia memutuskan untuk mengajukan beberapa pertanyaan tentang inkuisitor. Zhao Feng menatap Bai Xiaochun dengan pujian di matanya saat ia menawarkan perkenalan. Sebagian besar tahanan di penjara iblis tidak dapat melakukan pencarian jiwa. Itu sebabnya kami memiliki inkuisitor, yang tugasnya adalah menginterogasi para tahanan secara formal. Hanya orang-orang dengan keterampilan luar biasa dalam interogasi yang bisa menjadi inkuisitor. Masing-masing dari 4 blokir utama di lembaga pemasyarakatan iblis memiliki inkuisitor yang sangat dihormati, yang kedudukannya hanya di urutan kedua setelah wakil kepala penjara. Karena kegelapan yang mengisi hati mereka, mereka dikenal sebagai inkuisitor gelap. Selain 4 inkuisitor besar yang gelap, masing-masing regu di 4 blokir semuanya memiliki inkuisitor sendiri. Iblis tua Zhou adalah orang yang tidak bisa dipecahkan oleh semua inkuisitor di sel blok D. Faktanya, bahkan inkuisitor gelap dari skuad 1 gagal bersamanya. Sekarang setelah kamu berhasil, Brother Bai Hao, itu berarti kamu memiliki potensi untuk menjadi inkuisitor gelap. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun berkedip terkejut pada informasi baru ini tentang penjara iblis. Kemudian dia berpikir tentang iblis tua Zhou, dan berapa banyak jiwa pendendam yang dia dapatkan karena dia, dan hatinya mulai berdebar. Aku masih membutuhkan jiwa dewa terakhir itu, pikirnya. Sampai aku mendapatkannya, kultivasi aku akan macet. Untuk saat ini, cara terbaik untuk menjaga kehidupan kecilku yang miskin tetap adalah dengan menggunakan kekuatan benda magis. Dalam hal itu, sulap api masih akan menjadi sangat penting, dan pada gilirannya, itu berarti bahwa aku harus memiliki banyak jiwa. Petik 2 titik titik. Dengan pemikiran itu di benaknya, Bai Xiaochun berdeham, melambaikan tangannya, dan berkata, "Yah, karena kalian semua bersikeras, maka kurasa aku mungkin juga setuju untuk menjadi inkuisitormu." Para penjaga bersorak, dan dengan suara bulat mengangkat kendi alkohol mereka bersulang. Kemudian seseorang menyarankan agar mereka mulai mengunjungi beberapa tahanan yang berbibir paling rapat, orang-orang yang tidak pernah mengungkapkan lokasi harta tersembunyi mereka. Dengan saudara Bai di sini, kita semua akan menjadi kaya. Brother Bai, apakah kamu tahu bahwa di sel blok D, ada lebih dari 100 tahanan yang belum pernah berbicara? Petik 2 titik titik. Betul, semua tahanan itu memiliki rahasia yang dijaga ketat.
Jika kita bisa membuat mereka berbicara, kita mungkin bisa mendapatkan sebanyak mungkin dari masing-masing yang baru saja kita dapatkan dari Iblis Zhou. Saat pembicaraan berlanjut di sepanjang garis ini, para penjaga mulai memandang Bai Xiaochun dengan hati yang berdebar kencang. Bahkan sang kapten jelas bersemangat. Sambil menepuk dadanya, dia berkata, "Saudara Bai, aku bisa membicarakan hal-hal dengan Kapten Pasukan 10, dan membuatnya setuju untuk membiarkan kami mengambil tugas patroli mereka kali ini." Bai Xiaochun gemetar karena kegembiraan karena tiba-tiba menjadi begitu penting. Sambil mengangkat dagunya, dia berkata, "Baiklah. Karena itu yang kamu inginkan, saudara-saudaraku, maka mari kita lakukan sekarang juga." Aku menolak untuk percaya bahwa para tahanan ini bisa tutup mulut di sekitar aku. Petik 2 titik titik. Kegembiraan di mata para penjaga tidak bisa lebih jelas. Kapten tertawa terbahak-bahak, dan kemudian bergegas ke arah pasukan 10. Ketika kembali, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, "Mereka setuju. Kami memiliki tugas patroli pasukan 10. Bab 629, mendominasi sel Blok D. Pasukan 9 bergegas kembali ke blok sel, hati mereka melonjak karena kegembiraan. Para tahanan berjubah abu-abu telah pulih dari pandangan Bai Xiaochun menginterogasi iblis tua Zhou, dan dengan cepat bergegas mendekat. Masing-masing memegang tangan dan membungkuk, mengatakan hal-hal seperti, "Surga." Inkuisitor gelap sudah kembali. Petik 2 titik titik. Tidak berminat untuk memperhatikan tahanan berjubah abu-abu, para penjaga bergegas Bai Xiaochun ke salah satu tahanan lama yang tidak pernah berbicara. Bai Xiaochun menjaga tangannya menggenggam di belakang punggungnya saat mereka mendekati salah satu sel di kejauhan. Ketika mereka semakin dekat, para tahanan berjubah abu-abu di daerah itu menatap mereka dengan gugup. Memelototi tahanan di dalam sangkar, Kapten berkata, "Kakak Bai, ini adalah iblis tua Su. Itu adalah seluruh siklus 60 tahun yang lalu bahwa ia adalah salah satu ahli jiwa Naschen paling kuat di sekitar. Saat itu, ia membunuh 99.999 wanita hamil dan menggunakan plasenta mereka untuk membentuk perangkat magis yang kuat. Itu benar-benar hal yang mengejutkan yang membuat semua orang siap." Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun bisa melihat seorang lelaki tua duduk bersila di kandang, tampak sangat tenang. Mata pria itu berkedip untuk menatapnya, dan itu sedingin es, seolah dia tidak peduli dengan makhluk hidup apapun di dunia. Ketika dia berbicara, suaranya sama dinginnya dengan tatapannya. "Sudah lama sejak seseorang mencoba membuat aku berbicara. Mari mulai bersenang-senang, ya." Petik 2 titik titik. Setelah benar-benar menatap Old Devil Su, kepercayaan pasukan 9 di Bai Xiaochun tiba-tiba mulai berkurang. Old Devil Su sangat terkenal, dan bahkan Inkuisitor gelap sel Blok D telah berulang kali gagal mendapatkan informasi darinya. Mari kita lihat bagaimana Inkuisitor pasukan 9 berurusan dengan Old Devil Su. Di antara para tahanan berjubah abu-abu di daerah itu, ada banyak yang sudah dihormati Bai Xiaochun. Namun, kebanyakan dari mereka masih lebih mengagumi iblis lama Su. Bahkan ketika semua orang merenungkan apa yang akan terjadi, Bai Xiaochun memandang iblis tua Su ke atas dan ke bawah, lalu memasuki sel. Beberapa saat kemudian, asap hitam memenuhi daerah itu, dan tak lama, lolongan terdengar sangat mirip dengan lolongan yang baru saja terdengar dari Zhou iblis lama. Hampir seketika, mata penjaga pasukan 9 menyala. Adapun para tahanan berjubah abu-abu, hati mereka mulai berdebar, dan banyak dari mereka tersentak. Bahkan iblis tua Su bereaksi seperti ini. Tidak mungkin, ini adalah iblis lama Su yang sedang kita bicarakan. Bahkan Inkuisitor gelap sel Blok D tidak bisa membuatnya berbicara. Petik 2 titik titik. Sekitar 1 jam kemudian, lolongannya memohon belas kasihan. Semua orang terguncang, terutama tahanan berbahaya di sel-sel di dekatnya, yang wajahnya telah menjadi topeng teror. Kemudian Bai Xiaochun muncul, tampak setenang biasanya, sebuah batu giok tergelincir di tangannya. "Ini pengakuannya," katanya. "Siapa yang berikutnya?" Zhao Feng menggigil karena kegembiraan, dan kapten tampak sangat bahagia. Pada titik ini, Bai Xiaochun seperti dewa bagi para penjaga, dan dengan semangat besar mereka membawanya ke daerah lain. Dan begitulah yang terjadi pada sel kedua, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Selama 3 hari berikutnya, adalah keheranan penuh dari semua orang yang hadir bahwa Bai Xiaochun menyapu masing-masing tahanan lama di sel Blok D bahwa ia dibawa ke
Beberapa berhasil bertahan selama 4 jam. Namun, pada akhirnya, tidak ada yang bisa menahan lidah mereka. Mereka semua mengungkapkan rahasia terdalam mereka ke Bai Xiaochun. Bai Xiaochun sudah sangat terkesan dengan bagaimana dia mendapat manfaat dari semua ini. Faktanya, banyak tahanan lama akhirnya mengatakan kepadanya, bukan hanya rahasia mereka sendiri, tetapi rahasia milik orang lain. Ada rahasia yang belum pernah diucapkan kepada siapapun, yang sekarang terungkap karena Bai Xiaochun. Awalnya dia mengambil semuanya dengan tenang, tetapi karena semakin banyak rahasia terungkap, matanya mulai bersinar terang. Dia benar-benar mulai merasa bahwa dia cocok di penjara iblis. Selanjutnya, ketika dia menginterogasi semua tahanan yang berbeda, dia menyadari bahwa mereka semua benar-benar melakukan kejahatan keji yang layak dieksekusi. Aku kira Raja Hantu Raksasa, benar-benar tahu apa yang dia lakukan, pikirnya. Adapun skuad 9, mereka sudah mulai mati rasa dengan apa yang terjadi. Mempertimbangkan betapa terampilnya Bai Xiaochun dalam melakukan interogasi, dan mempertimbangkan berapa banyak batu giok yang menumpuk di tangan kapten, mata mereka mulai bersinar seperti berlian. Setiap slip giok yang dipegangnya mewakili kekayaan yang sangat besar, dan ketika para penjaga berpikir tentang seperti apa kehidupan mereka nantinya, pengabdian mereka kepada Bai Xiaochun tumbuh lebih kuat. Tentu saja, para tahanan berjubah abu-abu bahkan lebih terpengaruh, dan akan menatap Bai Xiaochun, gemetar ketakutan dan hormat. Terguncang, dan dipenuhi dengan kekaguman yang mendalam, kapten mengertakkan gigi dan membayar mahal untuk melakukan kontak dengan para kapten regu lainnya. Tidak mungkin untuk mengatakan dengan tepat bagaimana dia melakukannya, tetapi dia berhasil mendapatkan pasukan 9 ditugaskan untuk tugas patroli selama sebulan penuh berturut-turut. Ketika anggota regu 9 lainnya mendengar berita itu, mereka bersorak. Sebaliknya, ekspresi terkejut dapat dilihat pada wajah tahanan berjubah abu-abu dan tahanan di sel. Perlahan tapi pasti, bulan berlalu. Selama waktu itu, Bai Xiaochun benar-benar mendominasi sel Blok D. Satu persatu, ia mengunjungi semua tahanan lama. Selama setiap sesi interogasi, jeritan akan meletus dari sel, yang menyebabkan syok meluas di antara semua orang yang hadir. Semua menjadi semakin menakutkan karena tidak ada yang benar-benar bisa melihat apa yang terjadi selama interogasi. Setiap kali Bai Xiaochun muncul dari sesi interogasi, tidak peduli seberapa brutal atau kejamnya tahanan itu di masa lalu, mereka semua berakhir gemetar dan ketakutan. Bahkan, selama berhari-hari setelah interogasi, tahanan seperti itu akan bersembunyi di sel mereka seperti kelinci ketakutan, bergetar secara fisik. Pasukan 9 senang dengan ini, dan ketenaran Bai Xiaochun menyebar ke seluruh sel Blok D, sampai semua orang menatapnya dengan ketakutan atau ketakutan. Bai Xiaochun lebih terpesona oleh penjara iblis daripada sebelumnya, sebagian besar karena semua rahasia yang dia pelajari. Sebagian besar rahasia semacam itu berkaitan dengan Willlands, dan Giant Ghost City. Bahkan, selama bulan yang berlalu, Bai Xiaochun datang untuk belajar, terlalu banyak hal rahasia. Ketika akhirnya tiba saatnya bagi pasukan 9 untuk mengakhiri tugas patroli mereka, para tahanan menghela napas lega. Bai Xiaochun telah menciptakan mimpi buruk bagi mereka yang tidak pernah mereka alami selama bertahun-tahun. Adapun mereka yang telah diinterogasi, ketakutan mereka hanya bisa digambarkan sebagai mendalam dan mendalam. Tentu saja, pasukan 9 benar-benar telah memukul jackpot. Selain itu, ketika mereka mengumpulkan dan membagi semua jarahan mereka, regu-regu lain di sel Blok D benar-benar terguncang ketika mereka menerima bagian yang telah mereka janjikan sebagai imbalan karena menyerahkan tugas patroli mereka. Begitu pertanyaan diajukan, dan regu-regu lainnya menyadari bahwa alasan untuk itu semua adalah Inkuisitor Gelap Bai Hao, mereka tidak mungkin lebih terkejut. Apa, dia membuat semua tahanan lama berbicara dalam sebulan? Itu tidak mungkin. Sialan, tidak heran pasukan 9 ingin beralih tugas patroli dengan kami. Petik 2 titik. Aku tidak bisa percaya bahwa Bai Hao tahu teknik Inkuisitor Gelap. Jika ceritanya benar, maka dia bukan Inkuisitor Gelap biasa. Lagi pula, bahkan Inkuisitor Gelap resmi sel Blok D tidak bisa melakukan apa yang dia lakukan. Petik 2 titik. Ketika semakin banyak pertanyaan dibuat, dan cerita-cerita dikonfirmasi, regu-regu lainnya mulai gemetar dan menatap dengan cemburu pada skuad 9. Bahkan wakil sipir sel Blok D, Sun Peng, benar-benar terguncang oleh berita itu. Dia membuat semua tahanan lama hanya berbicara 1 bulan. Ketika dia melihat semua obat-obatan jiwa dan benda ajaib yang dikirim oleh Kapten Regu 9.
Dia menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain percaya ini berita luar biasa. Bai Hao ini sangat kejam. Yah, mengingat bahwa dia bahkan mencerca klannya sendiri, aku kira peran Inkuisitor gelap benar-benar cocok untuknya. Kemudian Sun Peng menyadari bahwa sel blok D akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bersinar dengan kemuliaan di depan Warden Li Su. Tanpa ragu-ragu, dia mengirim perintah bahwa Bai Hao bisa memasuki blok sel kapan saja dia mau, dan menginterogasi bahkan tahanan yang paling berbahaya. Pasukan lain hanya bisa masuk ke blok itu sendiri sebulan sekali selama 3 hari. Tapi Bai Hao tidak menghadapi batasan seperti itu. Biasanya, pengaturan seperti itu akan menyebabkan kemarahan meluas. Namun, karena performa mengejutkan Bai Xiaochun, tidak ada satu orang pun yang mengajukan keberatan. Bab 630, Orang Tua Misterius. Bulan yang berlalu adalah bulan panen raya untuk semua orang di pasukan 9. Bahkan, mereka tidak perlu melakukan apapun selain mengawal Bai Xiaochun berkeliling dan menuai hasilnya. Lagi pula, lebih dari 100 tahanan lama semuanya memiliki harta kekayaan yang tak terlukiskan. Meskipun para penjaga hanya akan mendapatkan sebagian kecil dari itu, ketika kamu menggabungkan semuanya, itu masih dalam jumlah yang mengejutkan. Tidak mengherankan bahwa Sun Peng, yang mendapat setengah dari segalanya, akan memberikan perawatan khusus Bai Xiaochun. Tentu saja, Bai Xiaochun mendapat bagian terbesar setelah Sun Peng, namun, mengingat kepribadiannya, ia bukan tipe orang yang kikir. Dia sudah lama melakukan kontak dengan Zhou Yixing dan Li Feng, dan memberi mereka informasi yang bisa mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan juga. Ada banyak orang di lembaga pemasyarakatan iblis yang menyadari hal ini, tetapi sebenarnya, itu tidak melanggar aturan. Selama Bai Xiaochun tidak terlalu berlebihan dalam bagaimana dia membantu orang-orangnya di luar, tidak ada yang akan menimbulkan masalah baginya. Bagaimanapun, hanya sedikit orang yang mau mengambil risiko menimbulkan masalah bagi Inkuisitor gelap. Selain itu, Bai Xiaochun tahu bagaimana berperilaku dengan integritas. Apakah itu caranya dengan kata-kata atau sifatnya yang murah hati, dia selalu membuat orang merasa baik tentang dia. Pada akhirnya, hadiah terbesar Bai Xiaochun bukanlah kekayaan, melainkan rahasia yang dia pelajari. Rahasia-rahasia itu bukanlah sesuatu yang fisik yang dapat dihitung, tetapi sangat berharga. Dulu ada 5 klan besar di Giant Ghost City, bukan hanya 3. 2 dari mereka, dibasmi semalam oleh Raja Hantu Raksasa. Petik 2. Raja Hantu Raksasa memiliki basis budidaya dewa, tetapi desas-desus mengatakan bahwa ada kelemahan fatal dalam teknik yang dia kembangkan. Ada beberapa dari 10 markuise yang benar-benar ingin memberontak melawan Raja Raksasa Hantu. Itu hanya beberapa rahasia yang telah dipelajarinya, yang semuanya menyebabkan matanya berbinar karena penasaran. Siapa yang pernah berpikir bahwa aku akan mendapatkan begitu banyak di penjara ini? Terkekeh pada dirinya sendiri. Dia melihat pagoda penimbunan jiwa kristal dan koleksi besar jiwa-jiwa pendendam yang dia miliki, yang merupakan koleksi terbesar yang telah dia kumpulkan di seluruh tubuhnya. Waktu di Willlands, aku hampir selesai dengan janji nyala api 13 warna. Dia hampir cenderung berusaha menyulap nyala api 13 warna, tetapi tempat tinggalnya terlalu kecil. Selain itu, jika dia kehilangan kendali, itu bisa menyebabkan bencana besar. Setelah beberapa pemikiran, dia berjalan keluar dari tempat tinggalnya dan menuju ke pintu masuk ke blok sel. Sepanjang jalan, setiap penjaga yang dilihatnya akan menyambutnya dengan sangat sopan. Sebagai gantinya, dia akan tersenyum, menikmati perasaan menjadi begitu penting bagi semua orang. Tak lama, dia melewati pintu masuk. Di dalam, dia mengabaikan bagaimana kedatangannya secara instan menimbulkan keresahan di antara para tahanan berjubah abu-abu dan para tahanan di sel. Selama 1 bulan tinggal di sana baru-baru ini, ia telah menemukan area yang agak jauh dari pintu masuk yang relatif terbuka lebar, yang mana ia tuju sekarang. Setelah tiba, dia mengatur banyak formasi mantra, lalu duduk bersila dan mengambil napas dalam-dalam. Setelah meluangkan waktu sejenak untuk meninjau kembali formula yang dia buat untuk nyala api 13 warna, dia melakukan gerakan mantra dan melambaikan tangan ke pagoda penahan jiwa. Sejumlah besar jiwa pendendam menyapu keluar dari pagoda penimbunan jiwa, memenuhi seluruh area. Kemudian, ekspresi serius dapat terlihat pada wajah Bai Xiaochun saat dia melambaikan tangannya untuk menghasilkan api 12 warna.
Aku mulai bekerja pada api 13 warna kembali ketika aku meninggalkan Bai Clan, berkat inspirasi yang aku dapatkan dari catatan penelitian Bai Hao. Setelah banyak auguri, aku sekarang 80% yakin bahwa aku akan berhasil. Bahkan jika aku gagal, itu tidak masalah. Aku hanya bisa menentukan penyebab kegagalan, kemudian membuat beberapa penyesuaian, dan bahkan lebih percaya diri daripada sebelumnya. Tanpa ragu sedikit pun, dia melakukan gerakan mantra dan menunjuk ke arah api 12 warna, yang menyebar ke lautan api dan kemudian mulai memakan jiwa-jiwa pendendam. Meskipun prosesnya berjalan dengan cepat, semuanya berjalan sesuai dengan metode rumit yang telah dibuat Bai Xiaochun sebelumnya. Waktu berlalu, dan jiwa-jiwa menghilang. Perlahan-lahan, warna lain menjadi terlihat di dalam nyala api, tetapi sayangnya, bersamaan dengan itu muncul ketidakstabilan yang tak terkendali. Tidak peduli bagaimana Bai Xiaochun mencoba untuk menyesuaikan hal-hal, tidak ada yang berhasil, dan nyala api akhirnya menjadi tidak ada artinya. Sambil mengerutkan kening, dia merenungkan masalah itu sebentar, lalu mencoba lagi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Tidak lama, setengah bulan telah berlalu. Bai Xiaochun telah mencoba beberapa lusin metode berbeda, yang semuanya gagal, tetapi semuanya telah memberinya arahan baru untuk dicoba. Seiring waktu berlalu, kepercayaan dirinya untuk dapat menghasilkan api 13 warna tumbuh. Pada satu titik, dia tiba-tiba mendongak, matanya merah, tetapi ekspresinya hidup. Selanjutnya, matanya bersinar mengantisipasi. Itu masalah terakhir. Sampai saat ini, aku benar-benar yakin bisa berhasil. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan sejumlah besar jiwa pendendam terbang keluar dari pagoda penimbunan jiwa dan menuju api 12 warna. Bai Xiaochun berkonsentrasi penuh, dan tubuhnya bahkan kabur dengan bayangan setelah ia meningkatkan indera ilahi menggunakan klonnya. Perlahan-lahan, ketika dia melakukan kontrol yang kaku atas proses itu, warna ke-13 muncul dalam nyala api. Hampir segera, suara gemuruh bergema keluar, dan panas yang berasal dari api tumbuh secara eksponensial. Itu hampir seperti badai api yang berputar di sekelilingnya. Para tahanan yang telah mengawasinya selama ini benar-benar terkejut, dan tidak berani mendekat. Bahkan banyak tahanan di sel yang mengawasi. Bahkan, di lokasi yang tidak terlalu jauh dari Bai Xiaochun ada satu sel yang menampung seorang lelaki tua dengan tanda lahir merah di wajahnya, yang tiba-tiba mendongak. Saat itu juga, matanya berkedip dengan syok yang sangat besar. Tahanan yang paling penting, yang ada di sel, semua memiliki basis kultivasi yang disegel, sehingga tidak mungkin untuk menggunakannya. Namun, pria tua ini jelas bisa merasakan bahwa Bai Xiaochun bekerja dengan nyala api 13 warna. Fakta bahwa dia bisa merasakan itu, sangat aneh. Orang tua itu telah ditunjukkan ke Bai Xiaochun ketika dia pertama kali datang ke penjara iblis. Seperti yang dijelaskan sang kapten, dia seharusnya menyinggung Raja Hantu Raksasa, dan telah dikurung selama lebih dari 200 tahun karenanya. Sesaat setelah membuka matanya, dia menutupnya dan kembali bermeditasi, seolah-olah api 13 warna adalah sesuatu yang hanya bisa menahan minatnya sejenak. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Menjaga auranya di bawah kontrol ketat, dia dengan hati-hati menutup jari-jarinya di atas telapak tangannya, menyebabkan lautan api menyusut kembali, disertai dengan suara gemuruh yang kuat. Kemudian, ketika dia membuka tangannya lagi, dia memiliki lidah api 13 warna. Itu berhasil, katanya, tertawa keras. Berkat catatan Bai Hao, sekarang Bai Xiaochun telah berhasil dengan nyala api 13 warna, dia tahu bahwa dia tidak akan mengalami banyak masalah dengan nyala api 14 warna. Bagaimanapun, kedua nyala api berada di level keseluruhan yang sama. Namun, nyala 15 warna adalah tanda pemisah, memisahkan pangkat terestrial dari pangkat langit. Ahli nujum surgawi, bisa dianggap sebagai kekuatan cadangan di klan ahli nujum. Lagi pula, jika seorang kultivator jiwa ingin menerobos dari lingkaran besar tahap jiwa Naschen dan melangkah ke alam dewa, ia akan membutuhkan objek dengan peningkatan semangat 15 kali lipat. Hanya dengan cara itu ia dapat memperoleh pencerahan langit dan bumi, dan juga, mendapat kesempatan untuk menjadi dewa. Aku sudah merasa cukup percaya diri untuk menembak pada nyala api 14 warna, pikirnya, matanya bersinar dengan tekad. Setengah bulan lagi berlalu, rambut Bai Xiaochun acak-acakan, dan dia terlihat seperti iblis gila. Dia sekarang berada di titik kritis. Selama setengah bulan terakhir, ia telah gagal dalam banyak kesempatan, tetapi juga maju dengan pesat.
Seharusnya aku hanya butuh 5 upaya lagi untuk berhasil. Katanya, matanya merah. Dengan itu, dia menamparkan pagoda penumpukan jiwanya, menyebabkan jiwa lebih dendam terbang. Namun, pada titik inilah dia menyadari bahwa sebenarnya dia tidak memiliki cukup jiwa. Mata membelalak kaget, dia berkata, aku habis. Dari apa yang dia ingat, dia telah membangun sejumlah besar jiwa. Setelah duduk diam di sana untuk sementara waktu, dia terkekeh pahit pada kesadaran bahwa pengeluarannya selama sebulan terakhir sangat besar. Aku tidak memperhatikan dan pergi ke laut. Mengernyit, dia menghela nafas dan memikirkan kembali semua jiwa yang telah dia serahkan ke pagoda di tembok besar. Sayang sekali aku menyerahkan semua jiwa pendendam itu untuk mendapatkan pujian pertempuran. Ketika dia memikirkan betapa bodohnya dia melakukan hal seperti itu. Hatinya berdenyut dengan penyesalan. Semua tahanan lama di sel blok D sudah bicara. Namun, Zhou Yixing seharusnya mendapat manfaat dari informasi yang aku kirimkan kepadanya beberapa waktu lalu. Ah, terserahlah. Aku kira aku hanya akan pergi melihat berapa banyak jiwa pendendam yang berhasil dia dapatkan. Meskipun dia khawatir tentang kurangnya jiwa-jiwa pendendamnya, setidaknya dia memiliki banyak obat jiwa dalam tas pegangannya.